Hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Pulau Bangka Belitung yang hadir, kemudian yang kami hormati dan juga kami banggakan Bapak Ibu anggota Wakil Ketua, kemudian Sekretaris Komisi 4 dan beserta anggota yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Korbel 2 Tanjung Pandan, yang kami hormati Bapak Kepala SMA SMK swasta di lingkungan cabang dinas wilayah 5 Dinas Pendidikan Provinsi Pulau Bangka Belitung. Mungkin kami perlu menyampaikan beberapa hal dulu, bahwa memang hasil evaluasi di tiap-tiap tahun, terutama namanya PKKS, namanya penilaian kinerja kepala sekolah, itu di tiap-tiap tahun dievaluasi Bu. Ini dalam rangka untuk penetapan angka kredit. Namun untuk swasta, angka kredit ini mungkin tidak digunakan, tetapi angka kredit ini akan disampaikan ke ketua yayasannya sebagai ukuran kinerja dari kepala sekolah yang ditunjuk oleh yayasannya. Rata-rata di tiap-tiap tahun itu stagnan, Pak Ketua, stagnan seperti itulah, karena memang kondisi salah satu yang dinilai berdasarkan standar nasional pendidikan itu adalah sarpras, sarana prasarana. Bahkan kecenderungan menurun Pak di tiap tahun, karena sarpras kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penambahan, tapi justru menyusutan. Satu sekolah swasta yang di bawah B, ya, ada satu sekolah, kemudian sekolah negeri pun ada yang di bawah B Pak, ada 2 sekolah, tapi mungkin ini prosedur saja yang sekolah negeri, karena kelengkapannya sudah lengkap tapi prosedur saja. Nanti akan segera diurus agar dia bisa meningkat menjadi B, karena memang syarat agar anak kita bisa berkarir lebih lanjut dan diakui di IDUKA maupun masuk ke perguruan tinggi, memang sekolahnya harus B Pak. Gitu. Kalau dia C, maka tertutuplah peluang bagi anak-anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi, dan ini akan sulit sekali Pak. Kemudian yang kedua, permasalahan kita, anak-anak kita ini masuk ke perguruan tinggi rata-rata sebabol ini terendah se-Indonesia Pak. Jadi hanya di angka 14%. Jadi dari lulusan kita kira-kira hanya 14% saja yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini serendah di Indonesia Pak Ketua. Kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Asisten dengan Pak Sekda, langsung memaparkan ini tidak boleh dibiarkan. Makanya kami Capdit diminta untuk mencari akar permasalahannya dan bergerak semua ini Pak, agar anak-anak kita ini naik. Bukan hanya 14% saja yang melanjutkan, kalau bisa itu sampai 40%, sama seperti Papua. Papua itu 40% melanjutkan, sehingga anak-anak kita ini nanti menjadi kader-kader pemimpin Bangka Belitung Pak. Kalau seandainya angka 14% tidak kita tingkatkan, maka nanti kader-kader pemimpin Bangka Belitung yang kualifikasi sarjana akan hilang Pak, itu, dan akan diisi oleh SDM dari luar Bangka Belitung. Nah ini bahaya, gitu kan? Jadi ini sudah diwanti-wanti kami dari Pak Sekda, dari Pak Asisten, tolong ini Capim seluruhnya bergerak untuk bisa ini. Tapi permasalahannya kalau seandainya tadi akreditasi kita C Pak, karena sarana prasarananya kurang, maka tertutup peluang bagi siswa kita untuk melanjutkan ke perguruan. Jadi saling berkaitan Pak antara sarana prasarana dengan peluang anak-anak kita untuk bisa melanjutkan Pak. Ini saya pikir sesuatu yang rentan dan cukup berbahaya bagi pendidikan di di Bangka Belitung, bukan hanya di Belitung Pak, tapi juga di Bangka Belitung, karena angka 14% ini se-Indonesia terendah Pak. Mungkin kami perlu menyampaikan beberapa hal dulu, bahwa memang hasil evaluasi di tiap-tiap tahun, terutama namanya
PKKS namanya, penilaian kinerja kepala sekolah. Itu di tiap-tiap tahun dievaluasi, Bu. Ini dalam rangka untuk penetapan angka kredit. Namun untuk swasta, angka kredit ini mungkin tidak digunakan, tetapi angka kredit ini akan disampaikan ke ketua yayasannya sebagai ukuran kinerja dari kepala sekolah yang ditunjuk oleh yayasannya. Rata-rata di tiap-tiap tahun itu stagnan, Pak Ketua, stagnan seperti itulah, karena memang kondisi salah satu yang dinilai berdasarkan standar nasional pendidikan itu adalah sarpras, sarana prasarana. Bahkan kecenderungan menurun, Pak, di tiap tahun, karena sarpras kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penambahan, tapi justru menyusutan. Nah, oleh karena itu, karena kita kondisinya seperti itu, maka kami berinisiatif untuk meminta bantuan dari Bapak Komisi 4, barangkali mungkin untuk mendengarkan seperti apa keputusan mereka.